Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Singkatan Yunus, Yesus utus nurut selalu. Kita sudah masuk di dalam Yunus pasal yang kedua. Yunus pasal 1 kita sudah selesaikan oleh anugerah Tuhan. Dan kita masuk di Yunus pasal 2, saudaraku. Di Yunus pasal 2 ini merupakan doa Nabi Yunus. Ini total ada 10 ayat. Kita akan melihat satu persatu dan kita tidak bisa membayangkan, saudaraku ya, bagaimana kehidupan Yunus di perut ikan besar. Tapi yang pasti, saudaraku, Yunus sangat bersyukur bahwa dirinya masih hidup. Sehingga dia berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi doa yang di Yunus ini merupakan doa ucapan syukur, saudaraku. Ada 6 bagian dalam doa Nabi Yunus yang akan kita pelajari. Yang pertama, Tuhan selalu mendengar doa. Ayat yang kedua. Yang kedua, penderitaan akibat dosa. Itu Yunus 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-6a. Yang ketiga, pemulihan Tuhan. Ayat yang ke-6b. Yang keempat, Tuhan pasti mendengar doa. Ayat yang ke-7. Yang kelima, Tuhan tidak pernah salah. Ayat yang ke-8. Yang terakhir 9. Ke-6 itu doa ucapan syukur. Ya, ini adalah 6 bagian dari doa. Di ayat pertama dikatakan berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Jadi pada waktu Yunus makan itu, dimakan perut ikan, dimakan ikan besar, dia pasti waduh tenggelam dan lain sebagainya. Tapi di saat-saat ini sudah istilah itu menjelang kematiannya, dia berteriak kepada Tuhan. Dia berseru. Dan memang tidak meninggal, saudara. Tuhan tidak membiarkan Yunus mati di dalam perut ikan. Tuhan jagain hidup Yunus saat itu. Saya tidak tahu bagaimana dia tidur, bagaimana dia bertahan hidup selama 3 hari. Bayangkan 3 hari bertahan hidupnya seperti apa. Ikannya pergi, Yunusnya ikut terombang-ambing, gak bisa tidur. Tapi itu mujizat Tuhan, dia masih hidup. Oleh karena itu di dalam perut ikan itu dia mengucapkan doa. Di bagian ini, saudaraku, saya akan lanjut aja sampai ayat yang kedua. Bagian pertama tentang Tuhan selalu mendengar doa. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya Indonesiakan di ayat yang kedua. Katanya, saya berseru kepada Tuhan karena alasan penderitaan saya. Dan dia mendengarkan saya. Dari perut dunia orang mati, saya berteriak dan engkau mendengar suara saya. Dalam terjemahan baru dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, di dalam bahasa Inggrisnya itu belly of hell, perut dunia orang mati, aku berteriak dan engkau dengarkan suaraku. Ini penderitaan Yunus di perut ikan besar tidak main-main. Dia sangat menderita, namun mujizatnya dia diberi kesempatan hidup. Di dalam penderitaan itulah Yunus berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar seruan doanya. Karena Allah itu selalu mendengar setiap seruan doa. Ini satu pernyataan yang harus kita hafalkan, kita mengerti. Karena dia Allah yang selalu mendengar seruan doa. Mazmur 65 ayat yang ketiga. Selalu mendengarkan doa. Pengertian inilah yang menjadi penghiburan bagi kita saat kita berdosa. Saat kita ada dosa, saudaraku. Maka hal utama adalah bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Karena pastilah Tuhan akan mendengar seruan kita.
Jangan berlarut-larut dalam penyesalan, melainkan langsung bertobat. Aku menyesal, tapi gak bertobat. Ada gak orang-orang seperti itu? Ada. Aku menyesal, lebih berbuat dosa lagi. Terus menyesal lagi, berbuat dosa lagi. Itu gak bertobat. Pertobatan sejati, kita sudah belajar di video-video lalu. Karena kitab Yunus ini banyak berbicara tentang pertobatan. Pertobatan sejati itu berbalik arah, dalam bahasa Ibrani syub, SHUBB, dan metanoia, pembaharuan pikiran. Pikiran harus diperbaharui. Bukan pikiran-pikiran Mesir, pikiran-pikiran dosa terus, tapi pikiran Kristus. Pikiran diisi oleh perkara-perkara di atas. Rumah yang sudah bersih itu diisi oleh perabotan-perabotan dari atas. Doa, baca firman, hidup suci, pikul salib, persekutuan, ibadah, pelayanan, memuji Tuhan, dan lain-lain yang sudah saya terangkan di video yang lalu. Itu yang membuat pertobatan kita menjadi pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan berlarut-larut dalam penyesalan, dan jangan berbuat dosa lagi. Yudas, saudara, berlarut-larut dalam penyesalan, dan iblis terus menyudutkan Yudas sampai akhirnya dia mati bunuh diri. Mazmur 27 ayat 3-5. Mazmur 27 ayat yang ke-3-5. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, namun dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ini bukan Mazmur, Matius 27 ayat 3. Ya, ini ya. Melemparkan uang perak itu ke bait suci lalu pergi dan menggantung diri. Ya. Nah, Petrus berbeda. Petrus dia bertobat sungguh-sungguh dan mengenal siapa Tuhan Yesus. Dia tahu Yesusku itu maha murah, maha pengampun, dan kasih adanya. Sehingga dia tidak sampai bunuh diri. Dia cuma menyesal, dia bertobat sungguh-sungguh. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kubur, kematian itu, pada kebangkitannya itu, dia menghibur Petrus, dan Petrus terhibur. Dan dia menjadi berani, ditambah dia penuh Roh Kudus, dia berani berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Yang sebelumnya pengecut, dituding oleh anak kecil aja, dituding oleh orang lain. Itu gurumu, tidak, bahkan dia sampai mengutuk dan bersumpah. Itu dosa yang berat. Yudas juga dosa berat. Dia menyerahkan putra manusia Yesus. Tapi Petrus juga dosa yang sama beratnya. Tapi respon mereka berbeda. Yudas tidak mau bertobat. Dia cuma menyesal, tapi tidak bertobat. Akhirnya iblis terus menuduh dia sampai akhirnya dia binasa. Petrus tidak. Ya, ini respon. Kita bicara respon. Yunus juga sama. Pada waktu Yunus terhukum, saudaraku, dia cepat-cepat bertobat. Ini respon yang benar dari setiap orang yang berbuat salah. Jangan berlarut-larut dalam dosa, jangan keras di dalam dosa, dan kedua, harus cepat-cepat bertobat. Di ayat kedua ini juga dikatakan, walaupun di tengah-tengah dunia orang mati, dalam bahasa Inggrisnya the belly of hell itu bahasa Ibrani Seol. Tentu ini arti kiasan, saudaraku ya. Karena Yunus ini begitu menderita sampai dia itu seperti seakan-akan berada dalam dunia orang mati. Bayangkan tinggal di perut ikan, tidak pernah dibayangkan oleh satu orang pun dalam dunia ini. Itu benar-benar seperti tinggal dalam dunia orang mati. Padahal dia masih hidup dalam perut ikan tersebut. Oleh karena itu, jika masih ada kesempatan hidup, maka berserulah kepada Tuhan. Maka dia pasti tetap mendengar seruan doa kita. Ini menjadi dasar pengharapan kita untuk menginjili orang-orang yang berada di batas-batas maut, atau mungkin orang yang tidak sadarkan diri, dalam arti yang lain itu koma. Walaupun waktu hidupnya tinggal menghitung menit, tetap kita injili saja, kita doakan.
Karena saat terakhir dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Dikatakan kembali ke Yunus 2 ayat 2, dikatakan di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Yunus masih hidup, tapi dia seakan-akan sudah berada di ujung tanduk mau mati. Dan Tuhan mendengar suara. Jadi Tuhan akan mendengar suara. Oleh karena itu penginjilan sampai detik terakhir harus tetap dilakukan. Sudah di ujung maut, sakit, mungkin kanker stadium 4 sudah tergeletak, mungkin koma, gak sadarkan diri, tetap doakan dan bisikkan di telinga. Misalnya si A bertobat ya. Jika ada dosa, berseru kepada Tuhan, minta ampun di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terus yang keluarganya, ayo sama-sama bertobat. Jika mungkin si A ada salah sama kalian, ampunilah. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ya, itu sebagai hamba Tuhan kita harus mengingatkan. Kalau di dalam tidak sadaran itu, di tengah-tengah dunia orang mati, dia berseru. Kenapa kok bisa berseru? Karena rohnya masih hidup. Rohnya masih hidup. Dan roh itu mendengar apa yang kita ucapkan. Sebagai hamba Tuhan, kita ucapkan, roh juga dengar. Walaupun dia gak bisa bicara karena tubuhnya sudah koma. Rohnya mendengar. Dan siapa tahu saat rohnya itu berseru kepada dunia, Tuhan ampuni saya, Tuhan pasti akan mengampuninya. Salah satu penjahat di sebelah Tuhan Yesus, dia bertobat dalam Lukas 23 ayat 43. Dia juga diampuni padahal tinggal menghitung menit. Ayo, ini pengajaran. Ada dua hal pelajaran di ayat yang kedua ini. Yang pertama, pertobatan. Penyesalan harus ditambahi dengan pertobatan. Dan berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti mendengarkan doa. Yang kedua, penginjilan. Orang-orang yang berada dalam hampir meninggal, doakan saja. Doakan. Walaupun kita tidak bisa merasakannya, tetap kita harus mendoakan. Untuk mendorong rohnya berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti mendengarkan doa. Sisanya kita serahkan dia dengan Tuhan. Ini sudah urusan dia pribadi dengan Tuhan. Karena itu belajar Injili sampai saat-saat terakhir. Nah, secara pengajaran yang ketiga, secara rohani, seseorang yang berada di dalam dunia orang mati adalah gambaran rohani seseorang yang mati akibat dosa. Yunus masih hidup, tapi dia merasa dia seperti di dalam dunia orang mati. Secara rohaninya itu seperti dalam dunia orang mati. Kenapa? Karena akibat dosa, rohaninya mati. Efesus 2 ayat 10. Rohani menjadi dingin, jadi putus hubungan dengan Tuhan, tidak enak semua. Doa gak dijawab, seperti Saul, Urim Tumim gak dijawab. Nah, ini menjadi peringatan, juga pengharapan bagi orang-orang yang mungkin sudah sangat jauh dalam berbuat dosa. Sampai-sampai dia itu seakan-akan mati rohani. Bukan seakan-akan, sampai dia sudah mati rohani. Dia berada dalam dunia orang mati rohaninya, walaupun tubuhnya masih hidup. Tapi jika dia mau bertobat, maka Tuhan pasti mendengar pertobatannya dan mengampuninya. Tuhan sanggup mengangkat seseorang dari dunia orang mati asal mau bertobat sungguh-sungguh. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, bisa menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, tapi menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Ini janji Tuhan untuk orang-orang yang mau sungguh-sungguh bertobat. Walaupun saudaraku, saya katakan di sini, akibat dosa masih tetap ada. Mazmur 99 ayat yang ke-8. Pasti ada akibat dosa, sedikit atau banyak. Mungkin ada yang sampai tidak kelihatan, tapi ada akibat dosa.
karena kita berbuat dosa. Tapi kalau cepat bertobat ya tidak sampai parah. Tapi kalau keras hari dalam dosa ya akan kelihatan akibat-akibat dosa. Hati-hati. Tapi masih lebih baik kita terhukum dalam dunia ini daripada terhilang atau binasa kekal di neraka. Allah sanggup memperbaiki yang rusak menjadi kebaikan bagi orang yang mau bertobat sehingga terjadi pemulihan. Yeremia 18 ayat yang keempat. Tapi yang perlu dicatat di sini, jangan gampang-gampang bicara pemulihan. Tapi kita harus bicara pertumbuhan. Kalau pemulihan itu gak enak, sudah naik, jatuh, dipulihkan lagi, jatuh, dipulihkan lagi, gak enak. Gak bisa tumbuh, waktunya terbuang ya. Harusnya bisa naik di sini. Nah, tapi karena jatuh bangun di sini, akhirnya sampai di sini cuma segini. Harusnya bisa segini, tapi cuma segini. Oleh karena itu, pemulihan jangan gampang-gampang bicara. Lagu-lagu pemulihan, ya kalau kita berbuat dosa nyanyikanlah lagu-lagu pemulihan, oke. Tapi kalau kita nggak ada dosa, saudaraku, nyanyikan lagu-lagu pertumbuhan. Jangan lagu-lagu pemulihan, jangan suka dipulihkan, tapi sukalah ditumbuhkan. Ini ayat kedua, ini bicara tentang pertobatan, saudaraku. Allah selalu mendengar doa. Asal kita mau bertobat. Kalau nggak mau bertobat ya nggak bisa. Mau bertobat. Walaupun dosa kita sudah sangat dalam. Sampai dikatakan menuju dunia orang mati sekalipun. Kalau kita mau bertobat, kita masih ada kesempatan hidup kita bertobat. Tuhan akan pulihkan. Dan bisa dipulihkan, jangan berbuat dosa lagi. Terus bertumbuh sampai seperti Kristus. Amin, saudaraku ya. Ini ayat yang kedua. Video yang akan datang kita akan bicara ayat yang ketiga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.